Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang hutan adat. Jadi ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, pengertian, penetapan status hutan adat, fungsi pokok hutan adat, organisasi masyarakat adat, dan juga contoh hutan adat itu sendiri. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian hutan adat. Kami akan menjelaskan pengertian hutan adat secara umum. Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lalu yang berikut pengertian menurut Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkaitnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Akibat perubahan tersebut, muncul berbagai isu hukum yang hingga saat ini belum dapat dijawab, terutama mengenai batasan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan. Yang berikut B. Penetapan status hutan adat. Penetapan status hutan adat dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam pasal 65 ayat 1, yaitu 1. Berada di dalam wilayah adat, 2. Merupakan areal perhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MAHA yang bersangkutan, 3. Berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara, 4. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat atau MHA. Yang selanjutnya, hutan adat memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama, konservasi, yang kedua, lindung, dan yang ketiga, produksi. D. Organisasi masyarakat adat. Terdapat organisasi masyarakat adat di Indonesia, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, yang berdiri pada tahun 1999 di Jakarta. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yaitu sebuah organisasi yang memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan fokus utama membela hal-hal yang mengancam eksistensi masyarakat adat seperti pelanggaran HAM, perampasan tanah, pelecehan budaya, dan berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan masyarakat adat tersendiri. Dan yang terakhir, contoh hutan adat yang ada di Indonesia. Contoh pertama yang kami ambil yaitu suku Tengger Desa Ngadas. Masyarakat di Desa Ngadas menetapkan ketentuan adat mengenai nilai 5 batang pohon non-komersial di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru setara dengan 50 sak semen dan menanam 300 batang pohon cemara pada bekas lokasi tebangan. Contoh yang kedua yaitu masyarakat Desa Jaring Halus, Secangkang Langkat, Sumatera Utara. Masyarakat setempat memberlakukan kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove yang ada di desa tersebut. Aturan yang diterapkan antara lain memperoleh batang dan ranting kayu yang telah mati untuk kayu bakar dan keperluan lainnya. Sebaliknya, dilarang mengambil kayu mangrove untuk tujuan komersial, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Contoh terakhir yang kami ambil yaitu suku Dayak Merab dan suku Dayak Punan, Kalimantan Timur. Melalui peraturan adat yang dianut oleh masyarakat lokal, ada ketentuan mengenai larangan untuk berladang dan mengambil sumber daya pokok di tempat tertentu agar hutan tetap lestari. Ada pula larangan yang mengambil beberapa binatang atau tumbuhan karena memiliki fungsi khusus. Larangan yang dimaksud contohnya adalah menebang pohon mengiris karena sering menjadi sarang lebah atau menebang pohon ulin karena buahnya disukai landak. Baik teman-teman, pada bagian terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Dari penjelasan materi mengenai hutan adat, dapat disimpulkan bahwa hutan adat merupakan sebuah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada berbagai macam cara untuk menjaga dan melestarikan hutan. Tentunya kita sebagai manusia merupakan pemeran utama dalam menjaga dan melestarikan hutan, salah satunya dengan mendirikan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau sebagainya.
Selain itu, dengan membuat aturan yang harus ditaati, seperti hukum adat di masyarakat desa Jaring Halus, Secanggeng Langkat, Sumatera Utara, yang membuat aturan memperbolehkan batang dan ranting kayu yang telah mati untuk kayu bakar dan keperluan lainnya, dan dilarang mengambil kayu mangrove untuk tujuan komersial, dan bila melanggar akan dikenai sanksi. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan perlindungan hutan, tentunya kita sebagai manusia harus mentaati itu semua agar hutan kita tetap terlindung. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kami yang disusun oleh kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu kehutanan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.